Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam Weekend with Jesus periode 8 Januari 2022. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22-30 dengan perikop sahabat mempelai bersukacita mendengar suara mempelai. Dari bacaan Injil ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebesaran hati yang luar biasa dan patut kita teladani dari Yohanes Pembaptis yang berani mengakui bahwa sebagai sahabat Yesus, dia rela Yesus yang harus makin besar dan dia makin kecil. Seringkali di dalam kehidupan sehari-hari, kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar, yang utama, menjadi yang nomor satu dan terkenal. Sehingga segala cara kita halalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Sampai-sampai berani-beraninya kita mengecilkan orang lain, merendahkan orang lain, atau malah memfitnah orang lain untuk tujuan kita tersebut. Dan bila hal ini terus-menerus kita lakukan, lama-lama kita menjadi merasa yang paling hebat, kita merasa yang paling terbesar, dan melupakan bahwa Tuhan Yesuslah yang terhebat, Tuhan Yesuslah yang terbesar. Dan biasanya kita akan marah atau kecewa bila ada teman atau sesama kita yang tidak mau mengikuti pendapat atau perintah kita. Hal ini amat sangat berbeda dengan keteladanan dari Yohanes Pembaptis. Dia yang pada saat itu sudah sangat terkenal dan juga sudah sangat banyak pengikutnya, namun tahu diri dan tidak menonjolkan dirinya ataupun menunjukkan kebesaran namanya. Yohanes Pembaptis tahu diri bahwa Yesuslah yang terbesar, Yesuslah yang patut dipuji, Yesuslah yang patut disembah. Dan sungguh luar biasa, pada saat murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepadanya, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku bukan Mesias. Dan Yohanes Pembaptis berkata pula bahwa dia sangat bersukacita dan sukacitanya penuh. Dia juga mengatakan bahwa ia, yaitu Yesus, harus makin besar dan aku, yaitu dirinya, harus semakin kecil. Sungguh Yohanes Pembaptis adalah teladan kebesaran hati bagi kita. Dia mengakui kelebihan Yesus dan tidak kecewa ataupun sakit hati. Dia rela dan mengakui siapa Yesus itu. Kebesaran hatinya inilah yang menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar-benar pilihan Allah dan juga utusan Allah. Mari saat ini kita bersama-sama di akhir minggu ini merenungkan bagaimana dengan diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita selalu ingin yang menjadi nomor satu, menjadi yang selalu terkenal, selalu ingin yang utama dan diperhatikan banyak orang? Sampai-sampai kita merasa semua pendapat atau perbuatan kitalah yang paling benar? Apakah kita menganggap sesama kita sebagai sahabat ataukah saingan kita? Apakah kita bisa menerima perbedaan pendapat atau selisih paham dan memberi solusi dengan benar dan adil tanpa menjadi yang paling benar? Ataukah kita selama ini sudah memiliki kebesaran hati, seperti rela bila ada teman kantor, teman sepelayanan, ataupun juga mungkin anggota keluarga kita sendiri memiliki kelebihan dari kita? Dan apakah kita berani mengakui kelebihannya? Apakah kita juga ikut bersukacita akan keberhasilan dan kemajuan mereka? Dan bila mereka gagal ataupun menderita, apakah kita ikut prihatin? Atau jangan-jangan kita malah bersenang-senang dan membicarakan di belakangnya? Bila saat ini kita belum memiliki kebesaran hati, kita perlu belajar terus-menerus dan ingat bahwa kita bukanlah siapa-siapa. Kita hanyalah utusan dan alatnya. Memang hal ini tidak mudah, namun kita harus memiliki niat dan kemauan untuk mau diubah dan mohon pada Tuhan agar diberi kasih karunia untuk memiliki kebesaran hati. Berani mengakui sesama sebagai sahabat, karena sahabat sejati selalu ikut bersukacita bila sahabatnya bersukacita dan ikut prihatin bila sahabatnya mengalami kegagalan atau kesedihan. Kita harus berani mendukung dengan penuh kasih, hingga pada akhirnya kita pun tidak mengandalkan diri kita sendiri, dan kita mengakui
bahwa Yesus adalah yang utama dan terbesar. Mari kita meneladani Yohanes Pembaptis agar kita menjadi murid Yesus yang sejati dan menjadi sahabatnya. Namun bila saat ini kita sudah memiliki kebesaran hati, mari kita tingkatkan terus-menerus dan kita pertahankan untuk kita bisa menjadi teladan bagi sesama kita dan kita menjadi utusan Tuhan yang dikehendakinya, yang disayanginya dan berkenan di hadapannya. Amin. Saya Florencia Ira Julia, pengajar Sep Yohanes Penginjil Surabaya. Saksikan terus Weekend with Jesus setiap hari Sabtu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.